Sehat. Baik, dan kami informasikan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melindungi kepala desa dan perangkat desa. Baik, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama sebagai dokumentasi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Bupati beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Ada juga nih forkompimdanya komplit ya. Di DPRD hadir. Oh, pimpinannya ada. Wow, gini. Berantas saya kadang-kadang. Tapi pada saat seleksi perangkat desa ya lapor saya. Pak Gu ini anaknya kula mbok titip to Pak Gu. Enak ya gini ya Pak. Ini ceritanya nggak apa-apa, ini sesama keluarga ya Pak. Dulu kades-kades, teman-teman perangkat desa mengelola desa seperti itu. Maka saya sampaikan, saya menjadi saksi hidup dan saya ikut di dalamnya bagaimana merumuskan undang-undang desa. Ada harapan-harapan saat itu bahwa ya desa bisa kelola jauh lebih baik. Kami berharap adanya anggaran desa. Itu sejarah ini. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan. Ini sejarah. Dan beberapa perangkat desa, dulu ada abdesi, ada papdesi, ya, kelompok-kelompoknya banyak sekali, kumpul ketemu saya. Pak Ganjar tolong perjuangkan. Jadi caranya Bapak Ibu saya kasih tahu, caranya waktu itu. Mereka tuh punya satu tim yang standby di tempat tertentu, kantor lagi, untuk memantau pelaksanaan undang-undang desa. Kami beserta tim di Pansus, di Panja, itu coba berkomunikasi. Ya tidak semua, beberapa orang. Saya termasuk salah satu yang inginkan seperti itu. Pada saat itu saya berikan seluruh jadwal agar teman-teman kades selalu bisa hadir dalam setiap pembahasan pasal per pasal. Capek banget. Maka saya acung jempol ada kawan-kawan perangkat desa, kawan-kawan kades yang saat itu berkenan nungguin memberikan masukan. Itu dicatat dalam sejarah. Jadi kalau jenengan mau tanya siapa saja namanya, oh saya masih simpan namanya. Itu mau dicatat dalam sejarah. Siapa sebenarnya nungguin di sana? Maka Bapak Ibu, alhamdulillah panjenengan sudah punya undang-undang. Alhamdulillah duitnya keluar. Dari tidak ada menjadi ada. Itu cuma keluar. Nggak ada protes, ada yuk kurang terus kira-kira gitu. Seni Bapak Ibu, maka seni itu penting, seni memimpin itu penting. Gak ada yang cukup. APBD kabupaten juga cukup ya Pak. Provinsi cukup Pak, boten. APBN cukup boten. Kita cerita sejarah dulu. Maka pada saat saya diamanai sebagai gubernur pada saat itu, saya diberikan catatan oleh teman-teman kades dan perangkatnya. Pak Ganjar masa bantuan dari provinsi ke desa hanya 5 juta, ingat ya? Ini sing kades lawas kelingan, ini kades lawas di ngacong. Oh, pamen lawas banget ya gitu. Berapa? 3 periode. Kayak gitu masih mau 9 tahun. Nah, ini aku mentekan loh. Pak Jokowi itu loh, sukses mau 3 periode aja nggak boleh. Ya, ada aturan dan batas. Tapi intinya bukan soal masa jabatannya. Gimana mengabdi
3 periode itu kalau nggak dipercaya rakyat nggak akan dipilih. Benar nggak sih? Bapak Ibu, ini soal hati masyarakat itu makin tahu. Pak Jokowi, saya, Pak Bupati, teman-teman DPRD ini yang dipilih-pilih ini, ada juga ya. Kalau nggak dipercaya rakyat nggak dipilih. Maka kepercayaan menjadi penting. Saya tanya pada ilmuwan dulu, di negara itu ada 3 hal yang penting, itu katanya. Satu adalah tentara, ini ada tentara, ada polisi yang mempertahankan negara. 2 adalah pangan yang cukup. Dan 3 adalah kepercayaan. Baru saya tanya, kalau di antara 3 ini harus hilang, yang hilang pertama apa? Tentara, Pak. Mohon maaf loh, Pak, jangan sakit hati. Maka pangan harus cukup. Kalau tinggal 2 yang harus hilang apa, Bapak Ibu? Pangan. Percayaan yang benar. Karena dengan percaya itulah semua akan bisa digerakkan. Ini Bapak Ibu. Yang jaringan kita ada sekalian Pak Bupati, ya tadi itu camat langsung gredeg. Camat rata kota jajaki. Percaya. Orang kalau percaya itu dibawa ke sana ke sini, rakyatnya mau. Tapi 3 yang utama tadi penting. Percayanya ada, pangan cukup, ada tentara yang kuat yang membentengi sempurna. Ini sejarah. Maka saya sampaikan pada teman-teman desa, kalau negara-negara itu, mohon maaf ya, tanpa mengecilkan arti teman yang lain, levelnya otonomi kita di kabupaten. Maka ada bupati, bukan saya nggak ngitung desa loh ya, undang-undangan ini khusus. Pak Bupati saya ini undang-undangnya 1 sama, jenengan malah spesial. Perangkat desa pada ini spesial, undang-undangnya desa, saya enggak. Undang-undang saya pemerintahan daerah, saya sama Pak Bupati sama. Nggak ada undang-undang provinsi sendiri, kabupaten sendiri, nggak ada. Pemda. Presiden juga punya aturannya sekian banyak undang-undang termasuk konstitusi sebagai induk semuanya. Maka negara ada istilah, kalau orang sekolah hukum politik itu hukum tata negara. Maka negara itu dengan tata, maka ada polisinya, ada jaksanya, kalau nggak cocok dibawa ke pengadilan. Itu negara dengan tata negara. Maka orang Jawa bilang edoro mowo opo. Desa tidak. Desa dengan coro, edoro mowo opo, desa mowo coro. Cara apa itu? Maka saya itu sampai hari ini masih usul Kades itu nggak usah pakai seragam kayak gini. Pokok Pak. Jengkolnya ya podo, mau sing lekrep. Kadesnya kuning ya, aslinya ora kuning jane ya. Ini Bapak Ibu. Nah saat itulah kemudian kita kasih tambahan anggaran plus kemudian bantuan keuangan. Tadi baru saya tanya sama PLT Dispesma Desa ya. Ternyata bantuan keuangan kita untuk desa itu 1,7 triliun. 1,7 triliun Bapak Ibu. Tapi saya senang saya lapornya sama Pak Kejaksaan itu, dari Kejaksaan gitu Pak, gitu, dikawal gitu. Maka banyak dulu yang ada persoalan. Biasanya kena persoalan ya, Pak Ganjar ini Freeport. Korup ya, korup ora. Pak ini kebetulan korup, Pak ini DKI. Itu gratifikasi, tidak boleh. Maka jangan korup, jangan pungli, jangan ada gratifikasi. Berikan semuanya untuk desa, majunya cepat. Tadi itu loh PR-nya. RTL butuh duit banyak, pengurangan kemiskinan ekstrim, stunting, itu menjadi PR kita. Pak Bupati memberikan bantuan juga, kita memberikan bantuan, pusat malah kasih anggaran 100 lebih. Desa sekarang punya sebenarnya keleluasan, tapi cukup tidak. Masih ada bantuan masyarakat, masih ada CSR, siapa pas-pas. Panjenengan bisa gunakan semua. Maka saya titik, Pak, ingin membangun infrastruktur nggak kuat,
minta DPRD anggaran terbatas. Ada 2 kabupaten di Jawa Tengah waktu itu kalau nggak salah Gerobokan sama Sragen akhirnya harus utang ke BPD Jateng agar bisa memperbaiki jalan. Saya iya utang di bank. Rembang juga. Titik. Kelompok perempuan, pekerja migran, anak-anak perempuan yang mesti punya kesetaraan dan punya akses. Sehingga kemarin saya ketemu dengan para pekerja migran, mereka menyampaikan duit banyak, dia bekerja di luar negeri, tapi ketika dia akan pulang dia kebingungan, ini mesti dilatih agar dia tidak pergi lagi dan dia cukup mandiri karena sudah punya modal usaha. Modal yang lain adalah keterampilan, modal yang lain adalah keinginan atau semangat motivasi untuk mereka mau berusaha, dan itu mesti kita dampingi. Saya kemarin kebetulan lagi ada acara promosi Borobudur Marathon, promosinya di Jogja. Kita lari 5 kilo. Siangnya saya ke Bantul, mampir ke salah satu desa di sana, dan kadesnya luar biasa. Kadesnya ini S1, dia pinter. Ini untuk APH bagus. Dia nulis buku pengelolaan desa tanpa korupsi. Bukunya segini, cilik-cilik itu jadi satu. Hari ini dia kembangkan lagi dan dia buat desa wisata seperti ini. Dia kelola sendiri. Duitnya, hasilnya tidak masuk ke desa, tapi dimasukkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh APBD. Renta, nggak dipek, itu dipek. Resto, tempat pernikahan di desa, bagus banget. Saya terinspirasi ini soalnya. Ini sebenarnya bisa ya. Ini yang dipakai, dan yang seperti itu banyak sekali. Kita saya apresiasi itu. Ternyata dengan undang-undang desa sekarang kreativitas dari Bapak Ibu banyak banget dan menginspirasi. Bahkan kadang-kadang saya sendiri juga mengambil pengalaman dari desa. Umpama mencari ibu hamil bermasalah stunting, itu inspirasi saya dari desa, dari bidan desa. Biasanya kadesnya hebat, kaurnya hebat, bidannya hebat, kolaborasi dengan kepala puskesmas. Sudah itu selesai. Untuk 1,7 triliun setidaknya anggaran kami kita gelontorkan ke desa hari ini. Saya titip, kelolalah dengan baik untuk rakyat. Satu, jangan dikorupsi, jangan ada pungli, laporannya yang cepat sesuai dengan jadwal yang ada, dan nanti kalau ada kesulitan kita siap mendampingi. Harapan kami pembangunan yang di desanya akan jauh lebih cepat dari itu. Dan tentu saja yang terakhir kami melihat inovasi-inovasi yang sangat banyak sekali di desa, itu sangat menginspirasi dan itu bisa ditularkan. Bahkan beberapa pengalaman dari desa anti korupsi, ya, jalan, desa bebas stunting, desa mandiri energi, desa dengan lingkungan yang sangat bersih dengan pengelolaan sampahnya, desa yang peduli perempuan, peduli disabilitas, itu ternyata banyak sekali. Desa aman dan damai itu dibentuk oleh mereka dari inisiatif-inisiatif yang hebat, dan itu menjadi best practices yang ada, dan itu bisa kita bagikan kepada yang lain. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan PPDI dengan kawan-kawan kadesnya akan bisa mengumpulkan cerita-cerita baik ini, kita bukukan, kita sebarkan, dan mereka saling berkunjung